Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina. Saya dari kelas A18. Di sini saya akan mencoba membaca kitab Bidayatul Hidayah tentang adab lisan sebagai tugas literasi digital kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu fa inna ma khuliqalaka lituktsira bihi dzikralillahi ta'ala. Adapun lisan atau mulut, maka ia diciptakan agar dengannya engkau bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabihi, membaca kitab sucinya yaitu Al-Qur'an. Wa tursida bihi khalqallahi ta'ala illa tariqatihi, memberi petunjuk kepada makhluk Allah lainnya. Watudhiro bihi ma fi domirika min hajati dinika wa dunyaka, serta mengungkapkan kebutuhan agama dan duniamu yang tersimpan dalam hati. Fa'idas ta'mal tahu liwairi ma khuliqalaka faqad kafarta bini'matillah. Apabila engkau mempergunakan bukan pada tujuan yang telah digariskan, berarti engkau telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sairil khalqi. Lidah merupakan anggota badan yang paling dominan. Wala takubun nasa finnari 'ala manahirihim illa hasaidul sinatihim. Tidaklah manusia diceburkan ke dalam api neraka melainkan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh lidah. Fastadhir alaihi biwayati quwwatika hatta la takubbaka fi qa'ri jahannam. Fafil hadithi innar rajula la takallamu bil kalimah fayahwi biha fi jahannama sab'ina kharifan. Maka peliharalah ia dengan semua kekuatan yang kau miliki agar ia tidak menjerumuskanmu ke dasar neraka. Sebuah riwayat menyebutkan sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang dengannya ia ingin membuat teman-temannya tertawa. Namun karena itu ia jatuh ke dasar neraka selama 70 musim. Wakutila sahidun fil ma'rakati. Faqala qailun hani alahul jannah. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yabkhalu bima la tughnihi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang syahid yang terbunuh di dalam peperangan pada masa Rasulullah SAW. Lalu seseorang berkata, selamat baginya yang telah memperoleh surga. Tapi Rasulullah SAW kemudian bersabda, dari mana engkau tahu? Barangkali ia pernah mengatakan sesuatu yang tak berguna dan bakhil terhadap sesuatu yang takkan pernah mencukupinya. Fahfad lisanaka min samaniyatil asya, jaga lisan dari 8 perkara. Al-awwalu al-kadhibu fahfad lisanaka minhu fil jiddi wal hasli. Yang pertama adalah berbohong, maka jagalah lidahmu darinya ketika sedang serius dan bercanda. Wala tu'awwid nafsakal kadhiba haslan fayatada ilal jida.
Janganlah kau biasakan dirimu berdusta dalam canda, karena hal itu akan mendorongmu untuk berdusta dalam hal yang bersifat serius. Fal kadhibu min ammahatil kabairi. Berdusta termasuk induk dosa-dosa besar. Thumma innaka idza urifta bidzalika sakotati thiqoha biqaulika watar darikal a'yunu watah takiru. Kemudian jika engkau dikenal mempunyai sifat seperti itu atau pendusta, maka orang tak akan percaya pada perkataanmu, dan untuk selanjutnya engkau akan hina dan dipandang sebelah mata. Fa'idha arotta an ta'rif kubhal kadhibi min nafsika fandur ila kadhibi ghairika. Apabila engkau ingin mengetahui busuknya perkataan dusta yang ada pada dirimu, maka lihatlah perkataan dusta yang dilakukan orang lain, serta bagaimana engkau membenci, meremehkan, dan tidak menyukainya. Wa ila nafroti nafsika anhu. Lakukanlah hal semacam itu pada semua aib dirimu. Fa innaka la tadri kubaha uyunika min nafsika. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui aibmu lewat dirimu sendiri, tetapi lewat orang lain. Bal min wairika famastak bahtahu min wairika fayastak bihuhu wairuka min kala mahalah. Apa yang kau benci dari orang lain, pasti juga orang lain membencinya darimu. Fala tardo linafsika bidzalika. Oleh karenanya jangan kau biarkan hal itu ada pada dirimu. Asani al-khulfu fil wa'di. Kedua adalah ingkar janji. Fa iyyaka an ta'ida bisai'in illa wa tafiya bihi. Engkau tak boleh menjanjikan sesuatu tetapi kemudian tidak menepatinya. Balyan bagi an yakuna ihsanuka linnasi fi'la bila qauli. Hendaknya engkau berbuat baik kepada manusia dalam bentuk tingkah laku, bukan dalam bentuk perkataan. Fa'idad durirta ilal wa'di fa innaka an tukhlifa illa li'ajzin aw daruratin. Jika engkau terpaksa harus berjanji, jangan sampai kau ingkari janji tersebut, kecuali jika engkau betul-betul tak berdaya atau ada halangan darurat. Fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa habaitsil akhlaq. Sebab menyalahi janji merupakan salah satu dari tanda-tanda nifak dan buruknya akhlak. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in soma wa sallallahu. Man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza a'tumina khana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika ada di antara kalian yang jatuh ke dalamnya, maka ia termasuk munafik. Walaupun ia puasa dan sholat, yaitu jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat. As-salis al-ghibah. Ketiga adalah ghibah atau menggunjing. Ihfad lisanaka minal ghibah. Peliharalah lidahmu dari menggunjing orang. Fal ghibatu asadu min thalathina zinata fil Islam. Dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan tersebut lebih hebat daripada 30 orang pezina. Kadzalikal khabaru wa ma'nal ghibah. Begitulah yang terdapat dalam riwayat. Antadzakura insana bima takrahumu huhu lau sami'a fa anta mughtabun
dhalimun wa in kunta shadiqan. Maka ghibah adalah membicarakan seseorang dengan sesuatu yang ia benci jika ia mendengarnya. Wa iyyaka wa ghibatul qarra'il mura'in. Jika hal itu engkau lakukan, maka engkau adalah orang yang telah melakukan ghibah dan aniaya walaupun engkau berkata benar. Wa huwa bi an tufhimal maqsuda minka min ghairi tasrihi fatakul. Artinya, Anda memahami apa yang Anda maksud tanpa menyatakannya. Begitulah yang Anda katakan. Aslahahullahu wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani fa as'alullaha antuslihana wa iyyah fa inna hadha jam'un baina hanithaini. Yaitu misalnya, engkau nyatakan maksudmu secara tidak langsung dengan berkata, semoga Allah memperbaiki orang itu. Sungguh tindakannya sangat buruk padaku. Ahaduhama al-ghibathu idza hasala bihi tafahumu wal akhor. Salah satunya ghibah karena menimbulkan pemahaman dan yang lainnya. Tazkiyatan nafsi wa sana'u 'alaiha bitakharruji was-shalah. Walakin in kana muqassuduka min qaulika aslahullah az-du'a'u fad'u lahu fis sirri wa in tamamta bisababihi fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa idhara aibi wa fi idharikal wammi bi'aibihi. Di sini ada dua hal yang buruk, yaitu ghibah karena ada pernyataan kita bisa memahami hal itu dan merasa bahwa diri sendiri bersih tidak bersalah. Tapi jika engkau benar-benar bermaksud mendoakannya, maka berdoalah secara rahasia jika engkau merasa berduka dengan perbuatannya. Dengan demikian jelaslah bahwa engkau tak ingin membuka rahasia dan aibnya. Kalau engkau menampakkan dukamu karena aibnya, berarti engkau sedang membuka aibnya. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala ini menghalangimu dari ghibah. Jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian tidak menyukainya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Wa yakfika zajiran 'anil ghibati qaulahu 'azza wa jalla wa la taba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah mengibaratkan dengan pemakan bangkai manusia. Faqad sabbahakallahu bikalimatati fama ajdaraka an tahtariza minha wa yamna'uka min ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tandoro ila nafsik hal fika aibun dhahirun aw batin wa hal anta muqarifu ma'siyatun sirra aw jahra. Lihatlah pada dirimu, apakah dirimu itu mempunyai aib baik yang tampak secara lahiriah maupun yang tersembunyi? Apakah engkau sudah meninggalkan maksiat baik secara rahasia maupun terang-terangan? Fa in 'arafta dzalika min nafsik, jika engkau menyadari hal itu, fa'lam anna ajrahu anit
tanasi amma nasabtahu ilaihi ka'ajrika wa udrahu ka'udrika. Ketahuilah bahwa ketidakperdayaannya seseorang itu untuk menghindari apa yang kau nisbatkan kepadanya sama seperti ketidakperdayaanmu. Wa kama takrohu an tufdoha wa tadzakura uyubuka fahuwa aidon yakrohu. Sebagaimana engkau tidak suka jika kejelekanmu disebut. Fa'in satarotahu satarallahu ta'ala alaika. Ia juga demikian. Wa'in fadhahtahu satallahu alaikal sinata hidada. Apabila engkau mau menutupi aibnya, niscaya Allah akan menutupi aibmu. Yumazziquna irdaka fid dunya thumma yafdahuka Allahu ta'ala fil akhirati ala ru'usil mala. Tapi apabila engkau membuka aibnya, maka akan jadikan lidah-lidah yang tajam mencapik-capik kehormatanmu di dunia. Lalu Allah akan membuka aibmu di akhirat di hadapan para makhluknya pada hari kiamat. Wa in nadharta illa dhahirika wa batinika falam tadli fihima ala aibin wa taqsin fi dini au dunya fa'lam anna jahlaka bi'uyuni nafsika akbahu anwa'il hamaqata. Apabila engkau melihat lahir dan batinmu, lalu engkau tidak menemukan aib dan kekurangan, baik dari aspek agama maupun dunia, maka ketahuilah bahwa ketidaktahuanmu terhadap aibmu itu merupakan kandungan yang sangat buruk. Wala aiba a'dhamu minal humki. Tak ada aib yang tidak hebat daripada kandungan tersebut. Walau aradallahu ta'ala bika khairal labassaraka bi'uyuni nafsik. Sebab jika Allah menginginkan kebaikan bagimu, niscaya Dia akan memperlihatkan aib-aibmu. Fara'yatuka nafsaka ba'ainir ridho wayata wabawatika wa muntaha jahlika. Tapi apabila engkau melihat darimu dengan pandangan ridho, hal itu merupakan puncak kebodohan. Thumma in kunta shadiqan fi dhannika faskurillaha ta'ala alaihi. Selanjutnya, jika sangkaanmu memang benar, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidhu bisalabin nas wattamadi bi'ro dihim fa inna dzalika min a'dhamil uyub. Jangan malah engkau rusak dengan mencela dan menghancurkan kehormatan mereka, sebab hal itu merupakan aib yang paling besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semuanya masih dalam tahap belajar. Mohon bimbingannya kepada Bapak dosen. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.